Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kuliah PTK hari ini. Kita akan bahas tentang prosedur pelaksanaan PTK. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan didalami dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. Yang pertama, harus diingat bahwa penelitian tindakan kelas basisnya adalah kelas. Ya, kelas, tahu masalah yang sering terjadi di kelas. Oleh karena itu, pelaksanaan penelitian tindakan kelas harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada di kelas. Seseorang yang melakukan penelitian tindakan kelas harus tahu betul bahwa di kelas yang dituju benar-benar terjadi masalah. Ya. Seorang guru benar-benar tahu itu kalau di kelasnya ada masalah. Tapi bagaimana dengan yang bukan dari kelas, bukan guru, yang masih mahasiswa? Kalau mahasiswa bukan guru, mahasiswa yang belum pernah mengajar di kelas, maka harus ke sekolah melakukan observasi awal ya, observasi awal atau kegiatan riset awal, riset pendahuluan untuk melihat apakah ada masalah yang perlu diteliti, yang perlu diselesaikan melalui penelitian tindakan atau tidak. Jadi jangan membuat proposal penelitian tindakan kelas kalau tidak tahu betul di tempat itu, di sekolah itu ada masalah atau tidak. Harus dipastikan bahwa di kelas yang dimaksud benar-benar terjadi masalah. Ya. Penelitian tindakan kelas, masalah yang diteliti harus benar-benar ada dan harusnya fokus pada satu masalah supaya penyelesaiannya lebih baik. Ya, ada lima langkah utama dalam menyelesaikan dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. Pertama, kita menetapkan fokus masalahnya. Masalah apa yang terjadi? Kemudian yang kedua, kita merencanakan tindakan perbaikan. Yang berikutnya, melaksanakan tindakan yang sudah direncanakan, sekaligus melakukan observasi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, melakukan analisis dan refleksi. Berdasarkan hasil analisis dan refleksi, kita membuat rencana tindak lanjut. Nah, pada bagian pertama, kita menetapkan fokus masalah penelitian atau fokus masalah yang akan diteliti. Untuk bisa menetapkan fokus masalah penelitian, maka yang pertama yang harus kita miliki adalah adanya pengetahuan awal, atau kalau guru dia merasa ada masalah di kelasnya. Kalau mahasiswa ada pengetahuan awal tentang di suatu tempat, di suatu kelas, ada masalah yang selalu terjadi, yang berulang. Misalnya masalah rendahnya hasil belajar mata pelajaran tertentu pada materi tertentu. Ya. Kemudian setelah diketahui ada masalah, ya, dirasakan ada masalah, lalu diidentifikasi masalah-masalah apa saja sebenarnya yang berhubungan dengan masalah itu, yang terkait dengan masalah, misalnya rendah hasil belajarnya. Kemudian diidentifikasi, mungkin ada masalah-masalah penyerta atau
penyebabnya. Ya. Nah, untuk mengetahui adanya masalah di sebuah kelas, maka tadi saya sudah sampaikan bahwa perlu dilakukan survei awal atau penelitian awal atau observasi awal. Kalau guru kelas tidak perlu lakukan itu karena memang terjadi di kelasnya. Tapi kalau mahasiswa harus ke sekolah, ya, ke sekolah menemui gurunya untuk menanyakan masalah yang sering muncul. Misalnya ingin meneliti penelitian tindakan kelas tentang matematika misalnya. Ya, katakanlah di kelas 4. Maka mahasiswa yang bersangkutan setelah sampai di sekolah harus bertemu dengan guru kelas 4. Ya, guru kelas 4. Ya, mungkin saja kita sudah mendengar duluan ada informasi ada masalah pada mata pelajaran matematika, ya, masalah rendah hasil belajar atau masalah lainnya. Atau misalnya ada murid-murid di sekolah yang selalu bolos, atau ada murid di sekolah yang selalu tidak mengerjakan PR. Ya, kita ambil satu misalnya rendahnya hasil belajar matematika di kelas 4 SD, materi tertentu misalnya materi X. Lalu sebelum ke sekolah, sebelum sampai di sekolah, harus menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada guru. Ya, yang akan diajukan pada guru. Atau kalau sudah fokus pada materi tertentu, ya, pada materi tertentu, kita siapkan dengan tes-tes kecil untuk dijawab oleh siswa. Tapi harus dipastikan betul bahwa apa namanya, di kelas itu, ya, di kelas itu materinya sesuai dengan jenjang kelas itu, ya, materi yang dipikirkan itu sesuai dengan jenjang kelasnya. Jangan sampai materi di kelas itu materi yang kita rencanakan tidak dipelajari di kelas itu di semester itu. Dibuat daftar pertanyaannya, kemudian setelah sampai di sekolah ketemu gurunya, kemudian ditanyai gurunya, diminta kesediaannya untuk memberikan beberapa informasi yang dibutuhkan, ya. Ya, kemudian ditanya tentang misalnya ditanya tentang capaian KKM-nya, ya, capaian KKM-nya. Kalau misalnya ternyata capaian KKM pelajaran matematika itu selalu rendah, ya, tidak mencapai target-target secara klasikal, maka perlu ditelusuri lebih lanjut. Ya, misalnya materi apa, atau misalnya materi sudah direncanakan, misalnya materi X, lalu ditanya tentang materi itu. Kemudian minta gurunya untuk membukakan atau memberikan informasi tentang perkembangan hasil belajar sebelum-sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya. Ya. Katakanlah materi, ini misalnya ya, materi pecahan misalnya. Saya tidak cek sebelumnya apakah pecahan itu ada di kelas 4 atau tidak. Misalnya kelas 4, pecahan. Lalu kalau gurunya tidak punya data, ya minta saja kesempatan pada gurunya untuk mengetes siswanya. Ya, dikasih soal pecahan. Ya, dikasih soal pecahan. Jadi misalnya pelajaran pecahan itu belum dipelajari di kelas 4, maka tes saja yang kakak kelasnya yang sebelumnya. Tes yang kelas 5 yang sudah pernah belajar. Kalau pembelajarannya bagus, ya, kalau pembelajarannya bagus, maka ketika kelas 5 dites, mestinya soal-soal yang diajukan itu bisa dijawab.
Ya, setelah dites, kemudian diperiksa, dilihat hasil belajarnya. Kalau misalnya ternyata ditemukan hasil tesnya bagus-bagus semua, maka tidak boleh lanjut di materi yang itu. Harus mencari materi yang lainnya. Ya, atau mungkin juga kita tidak cukup hanya pergi satu kali. Pergi pertama misalnya ketemu gurunya menanyakan materi apa yang selalu ada masalah di kelas, yang sering rendah nilai capaiannya siswa, yang capai KKM hanya sedikit, lalu kita buat perencanaannya tes. Nah, guru juga bisa ditanyai, baiknya ditanyai tentang pembelajaran yang sebelumnya, strategi mengajarnya atau metode mengajar yang digunakan, ya. Kemudian bagaimana keaktifan siswa dalam pembelajaran, aktif atau tidak. Ya, kalau kita merencanakan, misalnya kita menginginkan diskusi, coba dikejar apakah pembelajarannya ada diskusi atau tidak. Misalnya kita ingin merencanakan pembelajaran matematika menggunakan pendekatan pembelajaran matematika realistik, PMR. Coba ditanya apakah sudah pernah dilakukan di sekolah, dilaksanakan gurunya pembelajaran menggunakan PMR atau belum. Kalau sudah dan hasilnya jelek, maka jangan lakukan itu. Nah, tapi bisa juga ditelusuri dulu, dicek dulu, dilihat minta RPP-nya. Kalau misalnya pernah pakai metode pembelajaran PMR, misalnya dicek dulu apa benar itu. Ya, dilihat RPP-nya. Kemudian RPP-nya benar tidak sesuai dengan teori atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan teori bisa dilakukan pembelajaran, direncanakan pembelajaran dalam menggunakan PTK pakai PMR, ya disesuaikan dengan teori. Nah, harus diingat bahwa matematika itu, ya materi matematika memiliki karakteristik tersendiri dan tidak semua metode pembelajaran cocok. Ya, jadi merencanakan materi strategi pembelajaran untuk digunakan dalam PTK juga harus dilihat kesesuaiannya dengan karakteristik mata pelajaran atau materi pembelajaran. Setelah ke sekolah, ya setelah ditemukan masalahnya, tadi rendah hasil belajarnya misalnya, ya hasil belajar rendah, capaian KKM rendah, lalu dianalisis masalah-masalah yang muncul, di sana, misalnya, oh ternyata pada saat pembelajaran siswa banyak yang kurang aktif. Ya, guru hanya mengajar sibuk sendiri di depan kelas, tidak melibatkan siswa supaya aktif belajar. Guru mengajar hanya menggunakan ceramah. Nah, setelah teridentifikasi banyak masalah, lalu dilihat masalah mana yang paling pokok. Ya, fokus pada masalah yang paling pokok. Misalnya hasil belajar rendah dicurigai karena metode pembelajarannya yang kurang menarik. Lalu kita pilih materi yang tadi yang sudah kita rencanakan, kalau memang itu yang bermasalah, dan metode pembelajaran yang akan kita gunakan. Ya, metode pembelajaran yang akan kita gunakan, kita tentukan, lalu kita rumuskan masalahnya. Jadi, pada bagian pertama ini, hasil kajian lapangan kita, ya ada masalah, kemudian kita identifikasi masalahnya, hasil analisisnya, itu kita uraikan dalam bagian latar belakang masalah. Ya, diuraikan dalam latar belakang masalah. Masalah-masalah yang muncul itu, kemudian ada, kalau banyak sekali masalah yang teridentifikasi, maka kita membuat satu subbab selain latar belakang, di bawahnya latar belakang ada identifikasi masalah. Ya, kalau ada identifikasi masalah banyak, kemudian tidak bisa kita selesaikan dalam satu kali perencanaan pelaksanaan tindakan kelas, maka kita batasi masalahnya. Masalah mana yang mau diselesaikan? Misalnya ternyata ada 10 masalah yang muncul. Lalu kita batasi. Ya, diambil masalah yang bisa diselesaikan dalam waktu
yang sangat terbatas. Kalau misalnya untuk keperluan skripsi ya waktunya singkat, tidak terlalu lama. Biayanya yang murah, biayanya yang tidak terlalu mahal. Kemudian tidak membutuhkan waktu yang lama dan tenaga yang banyak. Ya, setelah dirumuskan masalahnya, lalu kita membuat perencanaan tindakan perbaikan. Ya, merencanakan tindakan perbaikan. Perencanaan tindakan perbaikan ini di bab 3 ini tempatnya. Ya, di bab 3. Untuk bab 2 nanti sebentar ya, setelah ini saya akan jelaskan. Dalam merencanakan tindakan perbaikan, yang harus diperhatikan adalah masalahnya. Jangan sampai merencanakan tindakan perbaikan, masalahnya bukan itu masalah yang mau diperbaiki. Ya, jadi kalau sudah difokuskan, oh ini mau fokus masalahnya, ingin meningkatkan hasil belajar misalnya menggunakan atau dengan menerapkan pendekatan pembelajaran matematika realistik di kelas 4 SD, ya materi tertentu misalnya. Maka perencanaannya ya, dalam perencanaan kita harus membuat RPP-nya ya, membuat RPP sesuai dengan teorinya, kemudian merencanakan pelaksanaan observasi, merencanakan pelaksanaan tesnya, bagaimana tesnya, itu direncanakan, dibuat perencanaannya. Dalam perencanaan kita buat RPP, kemudian kita buat lembar observasi, kita buat lembar tesnya. Jadi sudah siap, sudah matang perencanaan, baru kita laksanakan tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan tidak akan baik dilakukan, ya, tidak akan baik dilakukan kalau perencanaan tidak matang. Ya. Sudah ingin melakukan tindakan perbaikan menggunakan model pembelajaran kooperatif misalnya. Ternyata RPP yang dibawa di kelas, RPP bukan kooperatif, yang tidak sesuai dengan kooperatif, itu salah. Ya, salah. Kenapa? Mungkin saja hasil belajar siswa berubah menjadi baik, tapi cara yang dilakukan bukan cara yang direncanakan, bukan cara yang diinginkan. Apa masalahnya? Masalahnya adalah antara keinginan dengan apa yang dilakukan tidak sejalan. Penelitian tindakan kelas itu, seperti yang saya jelaskan di awal di pertemuan yang sebelumnya, bahwa kegiatan ilmiah itu mengikuti kaidah-kaidah ilmiah. Apa yang direncanakan itu yang dilaksanakan. Ya. Dalam melaksanakan tindakan perbaikan, ya, dalam melaksanakan tindakan perbaikan, ada guru yang mengajar, ya, ada guru yang mengajar. Kemudian disertai dengan observasi. Kenapa harus diobservasi? Supaya ditahu betul bahwa pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana. Ya, diobservasi. Siapa yang observasi? Kolaborator. Siapa kolaborator? Bisa teman sendiri, teman sejawat, ya, misalnya mahasiswa. Anda melakukan penelitian tindakan kelas, kemudian mengajak mahasiswa untuk melakukan observasi. Ya, tapi sebaiknya yang melakukan observasi itu adalah orang yang benar-benar tahu pembelajaran, ya, yang benar-benar tahu tentang pembelajaran menggunakan metode tertentu, misalnya metode PMR atau metode kooperatif misalnya, yang paham kooperatif. Jadi sebelum melakukan observasi, sebelum pembelajaran dimulai kemudian diobservasi, yang melakukan observasi itu harus paham betul, ya, metode yang digunakan ini seperti apa, sehingga dia bisa melakukan tugasnya dengan baik. Jadi antara yang mengajar dengan yang melakukan observasi beda orang. Tidak benar kalau yang mengajar
ya, yang melakukan tindakan perbaikan sebagai pengajar, yang bersangkutan juga menjadi observer atau melakukan observasi tidak benar. Kenapa? Mana mungkin bisa fokus melakukan observasi kalau dia sementara mengajar? Atau mana mungkin dia bisa fokus mengajar kalau dia sambil berpikir apa yang harus dia tulis dalam lembar observasi? Ya. Siapa saja yang diobservasi? Yang diobservasi adalah minimal dua. Yang pertama adalah kegiatan gurunya mengajar, ya, kegiatan gurunya mengajar atau aktivitas guru mengajar. Yang kedua kegiatan siswa belajar. Apakah butuh observer lebih dari satu? Sebaiknya lebih dari satu, ya. Tapi satu pun juga tidak masalah. Yang penting bisa melakukan pemantauan lebih baik, bisa memantau guru mengajar sekaligus memantau siswa belajar. Yang paling bagus ada yang mengobservasi kegiatan belajar siswa, ada yang mengobservasi kegiatan guru mengajar. Ya. Lalu setelah selesai pelaksanaan pembelajaran, ya, kemudian observasinya sudah dicatat semua, hasil observasinya, lalu didiskusikan, ya, tinggalkan kelas, kemudian berdiskusi antara yang mengajar dengan yang melakukan observasi. Apa saja yang terjadi di kelas dilihat bersama, didiskusikan, ya, didiskusikan. Ternyata misalnya pada saat guru mengajar, katakanlah menggunakan metode pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran kooperatif. Kooperatif itu salah satu karakteristiknya adalah siswa belajar berkelompok, ya. Maka dalam perencanaan pembelajaran siswa dikelompokkan. Nah, di dalam kelompok-kelompok itu siswa mestinya aktif berdiskusi, saling membantu dalam melaksanakan tugas yang diberikan, tugas kelompoknya. Tapi kalau misalnya menurut pengamatan observer aktivitas siswa, ternyata ada siswa tertentu yang tidak terlibat dalam pembelajaran. Dia misalnya sibuk sendiri, ya, atau dia kerja sendiri pekerjaannya. Ya, pekerjaan kelompok itu dia yang kerjakan. Dan guru misalnya tidak perhatikan itu. Ya, itu didiskusikan bahwa tadi pembelajarannya seperti ini mestinya harus diperbaiki. Ya, siswa harus diupayakan benar-benar aktif sesuai dengan karakteristik metode pembelajaran yang digunakan. Kemudian guru tidak boleh tidak memperhatikan dan memantau yang begitu. Ya, kalau misalnya kita menggunakan metode pembelajaran kooperatif misalnya, maka tugas guru untuk mengontrol aktivitas belajar siswa, ya, dia kontrol, kemudian yang tidak aktif dia harus guru yang bersangkutan harus mengupayakan supaya siswa aktif dalam pembelajaran. Harus berdiskusi. Tugas-tugas kelompok harus diselesaikan secara berkelompok. Ya, kemudian kalau di akhir pembelajaran itu dites, ya, dites, maka hasil tes juga dianalisis, dilihat bagian materi mana yang sudah dikuasai siswa, bagian materi mana yang belum dikuasai siswa. Ya, kemudian nilai-nilai siswa itu berapa saja. Maka soal-soal yang diberikan pada siswa itu dianalisis satu-satu. Pekerjaan siswa dianalisis orang per orang. Ya, siapa siswa yang sudah tuntas, siapa siswa yang belum tuntas. Siswa yang sudah tuntas apakah semua materi yang diteskan itu dijawab semua, ya, atau ada materi tertentu yang tidak bisa dijawab. Kemudian dilihat lagi dari aspek materinya, ya, dilihat lagi dari aspek materinya. Apakah submateri tertentu bisa dijawab semua atau katakanlah 5 soal yang diberikan, soal
esai. 5 soal yang diberikan. Dilihat satu-satu soalnya. Ya. Soal nomor 1, apakah siswa seluruh siswa di kelas itu bisa jawab atau tidak? Kalau tidak bisa jawab, berapa orang yang tidak bisa menjawab soal itu? Ya, kalau misalnya yang jawab soal ternyata tidak sampai 50%, berarti materi itu harus diulangi pada pertemuan berikutnya. Ya, materi itu materi yang rendah capaian hasil belajarnya harus dikuasai pada harus dilakukan pembelajaran ulang pada tahap selanjutnya. Itu untuk nanti akan masuk pada rencana tindak lanjut. Ya. Ternyata hanya 1 orang yang tidak menguasai materi itu. Ya, submateri tertentu. 1 orang saja. Diperiksa kembali. Pada saat dicek kembali, dilihat kembali lembar observasi aktivitas siswa, pada saat belajar anak ini bikin apa saja. Ya. Ada 5 orang yang tidak tuntas belajar. Ya, berdasarkan hasil tes. Dicek hasil observasi kegiatan siswa. Ini anak yang bersangkutan kerja apa pada saat pembelajaran berlangsung. Jangan-jangan dia menghayal. Jangan-jangan dia main HP, sibuk sendiri main HP dan tidak terpantau oleh guru. Nah, itu semua dianalisis, ya, dilihat data-data dianalisis, kemudian direfleksikan, ya, direfleksikan, dilihat semua apa yang sudah terjadi. Lalu dibuat perencanaan tindak lanjut. Nah, perencanaan tindak lanjut ini, ya, perencanaan tindak lanjut ini dilakukan bila kondisi-kondisi yang diharapkan pada saat perencanaan tidak tercapai. Ya. Jadi PTK itu dilakukan secara berulang, ya, dilakukan secara berulang. Kalau, ya, kalau pada siklus yang dilakukan pertama atau siklus pertama masih belum memberikan hasil yang maksimal. Tidak perlu diulangi atau tidak perlu dilakukan siklus kedua kalau pada siklus pertama hal-hal yang direncanakan sudah terpenuhi atau target yang direncanakan sudah terpenuhi. Ya, meskipun misalnya masih ada kekurangan, tapi indikator yang sudah ditetapkan sudah tercapai, maka tidak perlu ada siklus kedua. Ya, sehingga di dalam proposal penelitian tindakan kelas itu, ya, dalam proposal penelitian tindakan kelas dicantumkan jangan penelitian ini direncanakan 2 siklus. Itu salah. Ya, banyak sekali proposal yang keliru. Direncanakan 3 siklus. Kok 3 siklus? Kok 2 siklus? Karena siklus pertama belum tentu berhasil. Tidak begitu. Penelitian ini direncanakan secara berdaur, bersiklus, ya. Setiap siklus akan berjalan, ya, akan dilaksanakan menggunakan 4 tahap, misalnya tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, observasi, kemudian refleksi. Apabila hasil refleksi ditemukan bahwa kriteria yang telah ditetapkan belum terpenuhi, maka akan dilakukan tindakan siklus kedua. Ya. Sangat banyak saya temukan penelitian ini direncanakan 2 siklus. Ya, itu keliru betul. Rujukan siapa, Pak? Merujuk buku yang ini. Dicek bukunya, ternyata tidak begitu buku. Ya, penulis buku tidak begitu menulisnya. Ya, secara umum 5 langkah ini dilakukan, ya. Jadi kalau membuat rencana tindak lanjut berdasarkan apa saja yang perlu diperbaiki dan siklusnya tahapan kegiatan di siklus lanjutan itu harus lengkap. Dibuat lagi perencanaannya, kemudian dibuat disiapkan lagi tesnya, kemudian dilaksanakan tindakannya sambil diobservasi, kemudian dianalisis, direfleksi, kemudian kalau perlu lanjut lagi harus lanjut lagi. Kalau misalnya ternyata pelaksanaan kegiatan tindakan di siklus 2 masih belum memberikan hasil yang maksimal.
Nah, itu harus dilakukan tindakan ulang atau tindakan lanjutan.